Box to Box Media Network. Link to the floor pass, Siakam. They call it a foul on Victor. They're going to say he took his legs out from under. Victor's hurt. Boy, I'm going to look at his kneecap. You can see it. Yeah, you can see it. Yeah, they're calling the doctor out. So Victor Oladipo goes down trying to make a play against Pascal Siakam. God damn. Happy Friday. Welcome to the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out. Kembali lagi bersama gue, host Raditya Alif, ditemani sama Gamal. Lo bisa ikutin gue ngomong gak, Gam? Gimana? Allahumma Rabban nasi Azibil Ba'sa Washifihu Wa antas Syafihi La shifa Aila Shifangka Shifaan la Yugadiru Sakoma. Itu gue lihat dari islami.co. Itu doa kesembuhan Buat Dipo ya? buat Oladipo. Amin. Satu lagi nih. Ada Ini lagi. kalau yang ini dari website NU. Oke. Allahumma shfi Oladipoan. Oladipoan. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. sembuhkan Oladipo. Sembuhkan Oladipo. Aduh. Hai, ini gue Rana sama Gamal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, a.k.a. G-Spot. Sorry banget kalau moodnya agak turun. Bukan cuma masalah cuaca, tapi kemarin pemain, mungkin bisa dibilang pemain favorit gue, dari tim favorit gue, Victor Oladipo, All-Star bisa dibilang ya musim ini, cedera lutut. Ketika berupaya untuk ngeblok Siakam, ketika loncat, langkah pertama lutut kanannya nggak benar, dan bersamaan dengan cedera ini, maka level ekspektasi dan harapan gue terhadap perjalanan Indiana Pacers musim ini berkurang jauh. Gamal, lo udah lihat videonya? Udah. Kemarin gue lagi di jalan mau ke kantor, terus rame kan di Twitter. Apa nih? Gue nggak nonton, gue lagi di jalan, terus gue lihat no contact. Kenapa ya Oladipo nih? Oladipo pula kan. Pacers lagi bagus-bagus ya sekarang, lagi posisi 3 ya, tied sama si Sixers. Yep. Di Eastern Conference baru menang lawan Raptors juga, top contender. Terus kayak gitu, aduh. Gue tuh gimana ya? It's actually something that is surprisingly normal buat fans sports di Indiana gitu. Itu kayak small market deh. Apalagi gue sebagai fans Blazers ya, yang punya sejarah kayak Greg Oden, kayak Brandon Roy gitu, biasa sih. Kutukan cedera small market ya. Karena kalau dalam kasus gue, it's not only dulu 2014 Paul George. Dan sebenarnya nggak cuman di basket aja gitu, di American football, Indianapolis Colts, Peyton Manning juga sempat cedera, Andrew Luck, quarterback tim Colts juga cedera, tapi ya itu football. Cuman kayaknya itu sesuatu yang sudah terjadi berulang kali, so it's tough to take. Gue sebenarnya berharap musim ini Indiana bisa melangkah lebih jauh. Sekarang ekspektasi gue turunin buat gue kalau bisa menjaga konsistensi dan bisa masuk playoff aja udah oke. Kalau menurut lo gimana, Gam? Ya sama sih kurang lebih. Tahun ini kan bisa dibilang Dipo masih seorang Victor Oladipo yang hebat gitu. Walaupun dia lumayan injury riddled kan tahun ini. Kemarin bolak-balik cedera, dan kemarin pagi juga gue baca kalau sebetulnya dia harusnya tuh sit out lebih lama untuk nyembuhin lututnya yang masih belum beres itu. Oh gitu. Jadi mungkin itu kan juga dia loncat, ya mungkin karena belum 100%, jadi ketika dia loncat dan mendaratnya nggak bener, kejadian lah kayak gitu. Mungkin kalau ada satu silver lining ya dari kejadian ini,
Dibandingin musim lalu, Indiana tanpa Dipo tuh mendingan sih. Karena kalau lihat rekor menang kalahnya, musim lalu ketika nggak ada Oladipo 7 kali kalah dan gak pernah menang. Kalau musim ini sebenarnya kan kayak yang lo bilang tadi kan, Dipo di awal musim kan sempat cedera kan. Nah, betul. Nah itu rekornya 7-4, 7 kali menang, 4 kali kalah. So they've coped better. Sama tadi gue ngelihat data yang di-share sama Kevin O'Connor dari The Ringer. Secara rating pun 5,8 poin per 100 possession ketika Oladipo on the floor. Oladipo nggak ada, they're better. Jadi seharusnya musim ini bisa lebih cope dengan ketiadaan Oladipo, apalagi ada Tariq Evans kan, walaupun sebenarnya tahun ini Miles Turner sih yang harus jadi pilar tim setelah Dipo udah he has to show up. Kan? Tapi sebenarnya to that point ya, kalau ngomongin pengganti, maksud gue Tariq Evans secara posisi kan dia main di 2 kan. Miles Turner baru belakangan, I think in the past 15-16 games, di mana akhirnya hasil dari latihan fisik di off season kelihatan di defense yang lebih oke. Kemarin Rebounding dia yang lebih ngeblok siapa tuh yang sempet Doncic juga. Oh ini Marvin Williams. Itu. Ya, itu ada istilahnya. Kalau fans Indiana bilangnya itu Miles High Club. Jadi kalau lo udah diblok sama dia, lo resmi menjadi anggota Miles High Club gitu. Jadi udah ada kayak 200-an lah pemain yang diblok, semuanya anggota klub itu. Tapi ya mungkin dia mesti step up sebagai second option ya, atau bahkan first option, karena menurut gua tiap kali ketika Oladipo nggak ada, sebenarnya yang step up tuh secara poin itu gonta-gantian. Kalau nggak si Thaddeus Young yang menurut gue underrated banget dan musim ini oke. And I would give him an extension gitu ya, a new contract. Atau malah si ini, coba Boyan gitu. Aduh, tapi ya gitulah namanya. Gue setuju untuk Boyan step up karena dia ada di fantasy league gue, dia di fantasy tim gue. Lo bias coy. Saya dan kulitnya putih ya. Oke, ngomong-ngomong soal cedera, Oladipo is out for the season. Ada juga tim lain yang cederanya banyak nih, dan lebih big market. Los Angeles Lakers, LeBron is injured, Rondo is injured, tapi katanya bakal balik ya. Nggak tahu deh pada saat podcast ini naik dia akan main lawan Timberwolves nggak ya? Tadi kemarin pagi gue baca kalau dia bilang harusnya, kata si Coach Walton, dia game time decision di Rondo. Harusnya 50-50 lah. Dan terakhir Lonzo Ball. Lonzo out for 6 weeks ya. Iya, jadi ada satu kesamaan nih, Gam. Tiga-tiganya yang injured ini ball handler semua, playmaker semua gitu. Ada wacana nih, kayaknya LA mau gak mau akan menggunakan point Ingram jadi point guard. Is that a good idea, man? Gue bilang sih enggak gitu loh. Generally Brandon Ingram tahun ini dalam posisi apapun is not a good idea sih. Iya, makanya. Cuman lo ngelihat dan terlepas dari kapan LeBron kembali, sejauh apa ini mempengaruhi kans mereka masuk playoff? Gimana ya? Aduh. Gue masih berharap, dan yang dari gue baca LeBron harusnya sudah mendekati kembali sih. Dari cedera selangkangan itu ya. Cederain dari ini juga tidak terlama dia selama karir dia, 15 game nggak main gitu. Itu udah ya, mungkin karena dia juga umurnya sekarang udah 34, dia udah bukan bisa dibilang udah nggak prime lagi. Prime dia kan waktu zaman Miami, walaupun dia masih salah satu if not the best. Sorry Mar. Kita boleh ngomong sedikit jahat tentang LeBron di sini ya, karena Amr nggak ada. Iya, dia masih salah satu pemain terbaik di NBA, dan gue masih belum bisa ikhlas gitu kalau misalnya tahun ini setelah berapa tahun dia dari 2006 selalu masuk playoff, kita selalu disuguhi playoff LeBron, terus tahun ini kita nggak bisa menikmati itu, kayaknya aduh kecepatan. Belum saatnya. Setidaknya Rondo ketika ditanya apakah LA akan masuk playoff, dia memakai jawaban itu. Dia bilang, ya kita punya LeBron. Kalau udah terdesak, pasti LeBron akan mengembalikan kita. Pertanyaannya kapan LeBron main kembali gitu kan. Yang menarik sebenarnya gini ya, kalau kita lihat LA tanpa LeBron James, defense mereka lebih baik, tapi offense mereka turun banget ya. Gue lihat beberapa part dari game-game Lakers ketika LeBron James nggak ada dan Rondo nggak ada ya. Dua pemain yang selain tentunya jago, punya pengalaman yang mumpuni.
gue ngelihat banyak juga pertandingan itu di mana LA itu sebenarnya sampai kuarter keempat leading. Mainnya lumayan bagus, tapi begitu di momen-momen yang krusial pemain-pemain muda ini nih banyak yang ngelakuin kesalahan gitu. Kadang-kadang ada yang terlalu melakukan hero ball, ada yang ya kayak Ingram tadi, bahkan kadang-kadang Kuzma yang menurut gue musim ini paling bisa beradaptasi bermain dengan LeBron ya. Kan tadinya yang diharapkan tuh Ingram kan, tapi ternyata Kuzma yang lebih bisa beradaptasi dengan LeBron. Juga kadang-kadang melakukan kesalahan walaupun he had that one game di mana he had like 40 points or something. Ya so gitu sih gue ngelihat wah men ini kelihatan ibaratnya gini, si Amar tuh selalu bilang kalau ketika lu main sama LeBron, dia memang membuat sebuah tim lebih bagus, tapi tim itu akan beradaptasi terhadap LeBron sebagai mataharinya. So once you take him out, jadinya itu tuh kita kayak ngelihat Lakers yang how they would play seandainya LeBron nggak ada, cuman belum mateng. Belum jadi gitu. Itu sesuatu yang kalau buat gue tuh sangat apparent. Jadi kelihatan kembali kayak tim yang lagi baby steps banget gitu loh men. Ya itu masuk akal sih. Maksudnya ketika lo bilang tadi LeBron nggak ada, si siapa Rondo nggak ada, itu dua adalah pemain dengan basketball IQ yang sangat tinggi. Off the charts. Dan itu juga bukan hanya dalam offense tapi juga defense. Mereka juga bisa ngebaca defense dengan sangat bagus. Ya contohnya ketika tim gue di sweep sama Pelicans tahun lalu itu dari awal gue udah tahu banget ada Rondo, ada Jrue Holiday, dua pemain yang defensif sangat bagus defensively. Backcourt lo mati ya? Mati kan dan apa namanya dari dua pemain itu mereka bisa baca defense seperti apa, offense musuh seperti apa, dan karena mereka juga dianggap veteran leader kan di tim, dia bisa ngatur anak-anak baru itu, anak-anak ya bocah-bocah Kuzma, si Lonzo Ball, Ingram dan lain-lain untuk gimana react-nya gitu kan. Dan juga kalau ngomongin soal defense juga, memang LeBron tahun ini mungkin secara defense nggak seoke musim sebelumnya, tapi again ketika situasinya semakin urgent, then he's gonna dial it up. You know, kita tahu LeBron ketika lagi on fire, when he wants to defend the best player, he can do it. Cuman kadang-kadang biasalah ya, banyak banget hal yang harus diurusin. Itu satu part yang nggak dia lakukan. Dan masih regular season juga kan? Iya, belum saatnya. Dia kalau misalnya dia abis-abisan kayak musim lalu, nanti capek, out of gas. Dan apalagi usia udah 33 sekarang. 34. Ulang tahunnya di akhir tahun. Dia Capricorn kayak gue. Bukannya sama kayak si Amar ulang tahunnya? Bukan. Oh iya persis sama, bener. Ya Allah. Oke. Sekarang kalau lo GM, lo Rob Pelinka atau Magic Johnson atau LeBron James atau siapapun yang memegang kendali, trade deadline bentar lagi nih, Februari 7. Would you make a move atau lo nunggu habis summer? Gue mau make a move, tapi siapa juga yang available sekarang yang bisa help the Lakers sekarang? Kalau misalnya kita lihat yang namanya sekarang lagi digadang-gadang untuk apa namanya sebagai trade bait itu kan trade bait yang lagi mau dilepas Bradley Beal, ternyata kayaknya si siapa namanya si Washington kayaknya reluctant banget untuk ngelepas dia, dan John Wall juga karena kontraknya hancur, nggak ada yang mau ngambil kan. Iya, toxic tuh kontrak. Iya, makanya. Terus siapa lagi? AD juga akhir-akhirnya ada gosip-gosip kalau dia mau cabut atau mau di-trade atau gimana. Tapi gue nggak yakin. Kalau nggak salah juga si Dal Demsey juga udah bilang kalau AD nggak bakal di-trade at least sampai musim ini. Dan dia masih ada 2 tahun lagi di kontraknya kan. Menurut gue juga dengan 2 nama tadi yang lo bilang, persoalannya adalah 2 tim ini bisa dibilang di bawah ekspektasi, bisa dibilang agak bapuk, tapi kalau kita lihat standingnya itu nggak jauh-jauh aman dari playoff sebenarnya. Ibaratnya masih ada harapan lah. Wizards di East yang nggak terlalu oke divisinya, Conference East ya. Pelicans musim ini keganggu banget sama cedera. Iya betul. But they're still, if they can get a run of 4, 5, 6 games together, they'll be in that hunt buat posisi ke-8. Yang ironisnya sama mungkin persaingannya akan sama Los Angeles. Betul. So sangat kelihatan kenapa mungkin now is not the time to make the move. Plus tadi kita kembali ke poin soal LeBron. Kalau udah injak gas, ketika dibutuhkan can dial up this team again. Rondo is coming back. Ball somewhere along the lines akan kembali. Tim yang ketika semua pemainnya sehat, sampai beberapa pertandingan kemarin
ya cukup bagus kan, Cukup cukup bagus, sampai udah- was fourth and fifth in the West. Sampai akhir tahun kemarin kelihatan mereka udah mulai ngeklik untuk udah nemuin identitinya seperti gimana gitu dengan komposisi pemain yang sekarang, dengan adanya LeBron, dengan adanya pemain muda itu semua. Yep. So basically we're on the same page. Kayaknya kalau mau make a move, tunggu sampai musim panas. Tunggu masih musim panas dan kayaknya lebih apa ya? Marketnya mungkin lebih menarik dari musim panas. Itu ada Tuhan lo, apakah akan pindah ke Lakers? Tuhan gue sepertinya Klay Thompson by the way. udah gak ada yang bisa nebak sih. Oh, iya sih. Kayaknya, aduh, iya sih. Tapi naga-naganya sih kayaknya nggak bakal pindah ya. Kayak dia juga kayak bukan orang yang Dia nyaman kayak di situ ya. nggak butuh dikasih uang banyak, dikasih supermax kontrak juga. Yo, duitnya cuma buat rokok doang kan, sama buat nyimeng paling kan. Mungkin duitnya di BRI lebih bagus daripada di LA, gue gak tahu. Oke, anyway, tadi kalau kita ngomongin soal pemain-pemain, soal nasib LA dan pemain-pemain yang dihubungkan dengan Lakers, tadi ada satu nama, Anthony Davis. Kita Yes, akan yes, yes. membahas sedikit tentang nasib dia dan Pelicans di segmen 2. Welcome back to Box Out Podcast. Pelicans, Anthony Davis, Unibrow. Kalau lu lihat statistik dia, he is probably, arguably, the best two-way player di NBA. Okay? I mean, he's filling up the stat sheet in many ways. Yeah, he's patrolling the paint, he's destroying Everything. people in the paint also, he's shooting threes and whatever. Dia bisa dibilang ngelakuin segala hal yang diminta, tapi secara ajaib, tim ini yang musim lalu di playoff ngalahin tim lo, yang di Thanks for bringing it up I had to throw it in. again. Dengan sangat meyakinkan, justru sangat terseok-seok. What is the biggest problem in New Orleans? Ya tadi lo udah bahas dikit sih, injury. Oke. Maksudnya si apa namanya dari core utama dari si Pelicans adalah Davis sama Jrue Holiday. Alhamdulillah mereka sejauh ini sehat-sehat terus kan. Tapi complementary piecesnya seperti kayak si Alfred Payton yang diharapkan bisa menggantikan Rondo kan, karena Payton juga si Alfred walaupun setelah potong rambut syutingnya jadi lebih bagus. Udah mungkin nggak kayak The Weeknd lagi. Iya, mungkin dulu gara-gara rambutnya ke depan, matanya ke depan rambut kali ya, jadi syutingnya busuk. Dan dia juga defense-nya juga lumayan bagus. Terus si siapa namanya, Mirotic juga kan diharapkan sebagai floor spacer, dan dia juga bisa shooting juga. Mereka berdua sempat cedera lama kan, Alfred baru balik ya dua game ini, dan they're winning man. Dan ini apa namanya, dan hanya dengan Alfred padahal ya. Iya. Yang menarik adalah ini tim yang selain Anthony Davis tadi punya Jrue Holiday yang juga salah satu two-way player gitu. Tapi defense ini tim bapuk. Satu posisi yang menurut gue kayaknya dari zaman setelah Chris Paul cabut kali ya. It's always been weak di New Orleans. Itu wing player man. Kayak gue mencoba berpikir posisi tiganya siapa. Eton Moore. Eton Moore tuh namanya aja ada apostrof gitu loh. Itu by the way dia itu dari Purdue University dan setahu gue late draft pick ya. Bahkan dulu di Indiana Pacers ada pemain namanya Solomon Hill. Oh iya, yang jarang banget dapat game time sampai di musim terakhirnya sama Indiana, and he could get minutes playing in New Orleans. Menurut gue that says a lot about wing depth-nya gitu. Dan kayaknya itu sih yang kalau menurut gue tuh jadi titik lemah mereka. They've never been able untuk bisa ngasih apa ya, pemain yang reliable. Apalagi kalau kita lihat ya, gue ngerti sih zaman sekarang NBA itu defense switching ya. Lo mesti jaga 3-4 posisi, tapi I think it matters a lot ketika di posisi yang technically menjaga nih, kalau lawannya tuh akan berhadapan dengan LeBron, dengan Kevin Durant, dengan Kawhi Leonard, dengan Paul George. Jadi wing defender ya maksudnya. Wing defender, dia nggak punya, dia bahkan nggak punya pemain 3&D yang reliable. Padahal banyak zaman sekarang ya. Maksudnya Yes. yang level-level mungkin seperti Terrence Ross, yang udah lumayan tua juga kan, atau enggak mungkin kayak si I don't know, Kane Bazemore. Yap.
Itu kan orang-orang yang That would be a good pickup Iya, by the that would way be a good pickup. buat New Orleans. Intermezzo, gue ngerasa that could be a potential weakness buat Denver sebenarnya. Karena walaupun they're playing well, tim defense-nya naik ya, tetap aja I don't fancy someone like mungkin Will Barton kalau masuk mendingan ya, but I don't fancy someone like itu kan bahkan gue lupa namanya siapa untuk menjaga nama-nama besar yang gue bilang tadi gitu loh. Betul. So anyway, itu sih kalau buat gue selain cedera pastinya, but I do think when semua pemain di tim ini main, especially ketika Randall, Mirotic, sama Davis are on the floor together, that can create all sorts of danger. But they gotta get their act together sih. Yeah, they only need to like I don't know 5 games together untuk ngejel lagi aja. Dan si Anthony Davis dia cedera apa sih? Jari ya kalau nggak salah. Yes. Dan kalau nggak salah gue baca dia bakal initial reportnya kan 4 minggu dia bakal out. Tapi ternyata dia tadi gue baca dia habis dari kayak ke finger specialist dan ternyata dalam seminggu dia bisa balik. Tinggal diurut aja dikit gitu ya. Kali. Mungkin maksudnya finger specialist tuh Haji Naim kan? Gue nggak tahu sih. Okay. Regardless of that ya. Kan we're assuming that the guy is gonna stay. Ya kan Dell Demps sudah bilang kalau nggak akan di trade. Menurut lo this off season Anthony Davis ciao atau stay di Pelicans? Gue rasa masih stay. Tapi si Pelicans mesti make a big move sih. Not a Boogie level move kayak kemarin nge-trade banyak orang kan Buddy Hield segala macam di trade sama si Boogie. Mungkin ya kayak yang tadi wing player aja yang bisa impactful gitu ke timnya. Mungkin orang-orang kayak I don't know Mo Harkless dari tim gue. Atau That's really generous to a team that kicked the ass out of your team. Atau kayak Robert Covington mungkin yang lebih tinggi lagi ininya harganya pasti. Ini ya it's not about finding a marquee player tapi lebih finding that final piece ya. Finding that piece to like the right piece of the puzzle. Kayaknya itu puzzle-nya udah mau jadi tapi kayak di tengah-tengahnya masih bolong gitu sih. Ya tinggal cari ingredient terakhir di pizzanya gitu ya. Ya mungkin Brandon Ingram kali kan daripada Nah itu dia. But untuk dapetin Ingram kan ya pasti ya tahu kan ya. Tapi kasihan juga sih if that happens ya. Itu tuh ibaratnya New Orleans tuh kayak feeder clubnya Los Angeles tau gak sih? Ya udah kayak kalau di bola tuh hubungannya udah kayak Liverpool sama Southampton tau gak? Selalu aja kayak tuker-tukeran gitu. Oke, kalau misalnya Anthony Davis tidak akan dilepas ya, at least is not gonna be made available for trade talks in this window. Ada sebuah tim yang gaya mainnya jauh lebih lambat daripada New Orleans, the Memphis Grizzlies yang Grit and Grindhouse yang dikabarkan sudah siap melego Michael Conley Jr. dan Marc Gasol. Oke, sebelum kita membahas kayak prospeknya kemana, adakah kata-kata mutiara atau sedikit pandangan lo terhadap masa-masa mereka di Memphis? I always like them sih dari dulu. Maksudnya ketika when everyone zig, they zag gitu kan. Yes. Dari dulu menarik. Sama gitu. Zibo juga ya. Sama Zibo dan dulu siapa Tony Allen kan. Oh iya. Salah satu perimeter defender terbaik ya. Terus awal-awal 2010 mereka waktu itu lagi bagus-bagus ya kan. Puncaknya tahun berapa sih kalau nggak salah 2013 ya sampai ke Western Conference Final lawan Spurs tapi kalah ya. Kalau nggak salah di sweep ya waktu itu. Itu gue menyayangkannya ya sih. Ini dari dulu bisa dibilang Memphis ini adalah tim yang up and coming. Mereka punya core yang bagus kan dari si Gasol sama si Mike Conley. Mike Conley itu underrated banget sih. Gue rasa harusnya dia bisa masuk All-Star paling nggak sekali deh. Dia sayang aja ya persaingan di posisi itu kalau di ketat banget di West. Kalau di West ya. Kalau misalnya main di East mungkin dia sempat masuk kali. Dan Gasol juga salah satu defender terbaik. Center terbaik dan dia juga adaptasi kan. Dulu dia cuma main di dalam doang. Ngelihat sekarang center udah bisa nge-shoot 3, dia juga belajar dan kalau nggak salah dalam musim ini at least sekali dia nembak 3 dan persentasenya juga lumayan gitu. Ya ini tim yang bisa dibilang tuh sangat old school ya. Tadi kan lo bilang soal zag and zig gitu. Lo punya satu floor general yang nggak shoot first kayak Gardner zaman sekarang gitu, traditional ya, kan? gitu. Dan lo punya satu big man yang klasik gitu, yang kalau menurut
Shaquille O'Neal tuh traditional center bukan pick and pop. Kan dia selalu membuat klasifikasi kayak gitu kan. Seolah-olah untuk bilang kalau zaman Sang tuh cupu gitu. Gue juga gue ngerasa dengan mereka berdua dibuat available tuh bukan cuman pertanda kalau tim ini mau restart, mau rebuild, tapi juga pertanda memang zamannya NBA itu adalah ya pace and space and speed, di mana bisa dibilang mungkin dua pemain ini, especially Gasol, walaupun ya dia bisa beradaptasi sedikit 3 point tuh sudah mulai agak retro, sudah mulai agak ditinggalkan gitu. Speaking of the two, oke nih, ini dua pemain dengan besaran kontrak yang lumayan gede ya. Especially Conley kan. Conley gede banget. Conley gede banget. 50 berapa ya nggak salah ya? Lupa gue. Pokoknya dia dapat that max ketika 2016 off season. Itu paling gede nggak salah di waktu itu ya? Waktu itu termasuk paling gede, ya. Oke, kita ngomong soal landing spots deh. Oke, ini Gasol dulu deh. Gasol. Dua-duanya gue bingung sebetulnya karena ya itu lo bilang retro kan, bukan. Well, Conley oke lah, dia masih bisa, dia bukan score first point guard yang dicari zaman sekarang, tapi dia masih, kalau misalnya disuruh nembak dia masih bagus. Gasol kemana ya? Mungkin ke Spurs kali ya. Sebenarnya gue ngerti kenapa lo bilang Spurs, because of the system, karena lo ngelihat Pop tuh bisa nge-adapt dengan bagaimana Spurs sekarang mulai mengembalikan harkat dan martabat mid-range game. Cuman kan pertanyaan juga what do you give up, dan sebenarnya Spurs tuh kayaknya posisi depth mereka di posisi tuh lumayan deh. Ada si Jacob Poeltl kan. Ada abangnya juga kan. Iya, ada Pau, ada LaMarcus yang bisa main di 4, bisa main di 5. So I don't see it happening. LaMarcus dari dulu kan emang alergi dia main di 5. Kalau dari apa yang gue baca tuh tempat yang lumayan punya kemungkinan, I don't think it's gonna happen. Okay, Clippers could be an interesting place. Clippers atau nggak Washington kali? Atau Washington ya. Sama Dwight, or do they give up Dwight? Dwight kan, I don't know. Apa kabar dia ya? Will he play this season? Gue lupa deh, it's amazing how far he has slipped on our radar. Gitu kan? Iya, injury pantat. Udah, nggak usah dibahas penyebabnya kenapa ya. Gue udah cukup banyak liat meme yang menjelaskan, yang menghubung-hubungkan kenapa itu. Mavericks could be interesting, walaupun itu konsekuensinya lo tukar dengan DeAndre Jordan. I don't think they would do it though, especially considering usianya Gasol. Tapi yang gue baca si DeAndre Jordan juga udah mulai orang di locker room udah mulai kesel sama dia. Karena mungkin gara-gara ini dia maruk rebound kan. Ada satu highlight yang dimana dia dorong si Doncic buat ngambil rebound. And I'm like, and he was like, oh my god man, that's my fucking triple-double you asshole gitu. Oke, mungkin lebih ke Conley ya. Kalau Conley tadi lu ngomongin soal Mavericks itu juga menarik. Ya, Conley menarik karena si Mavericks sekarang DSG lagi shopping around kan? Iya, dan dia juga udah bete karena namanya di shop around kan? Dan gue rasa cocok sih kalau misalnya ke Mavericks, karena Mavericks dengan ada Doncic, dengan adanya Harrison Barnes yang emang cocoknya jadi second banana, third banana mungkin. Second banana, kenapa pisang bro? Ya istilahnya gitu kan. Oke. Mungkin cocok gitu. Mungkin DSG yang diharapkan sebagai leader dari timnya, sebagai point guard, jadi jadi tumpuan tim, ternyata it didn't work out karena yang kita tahu juga Carlisle juga kan selalu sering dia kan ada konflik-konflik sama point guardnya. Dan mungkin kalau kita masukin Conley di sini, veteran leadership, solid player, dan itu juga it instantly becomes one of the most high IQ backcourts ya. Oh iya. Yang sih kombinasi Doncic sama Conley Jr. Dan sebaliknya juga untuk Memphis, it's not a bad core to start building around gitu loh. You have palingnya masih muda kan, sama DSG sama kan? JJJ, that's a lot of J's there. So that could be interesting. Satu landing spot yang juga lumayan banyak dibicarakan, dan ini bukan pertama kalinya tim ini dikaitkan dengan Michael Conley, adalah Indiana. Gue rasa sebenarnya karena ada sentimental value juga sih. Karena si Conley ini, he went to high school in Indiana, dan it was Lawrence High School. Akamsi dia. Dia satu sekolah sama Oden. Itu waktu kuliah kan? Waktu SMA juga. SMA juga ya? Iya, jadi paketan mereka. Gue ingat pokoknya waktu awal-awal Oden itu. Makanya gue lumayan ngikutin Conley karena waktu itu
ketika si Oddenboro masuk ke NBA ada masalah-masalah adaptasi kan. Dia cedera dan apa. Sempat gue baca kalau selain dia cedera, dia juga having a hard time adjusting to NBA life. Dan waktu itu sempat ada rumor kalau gimana kalau kita ambil aja nih temennya. Itu tuh sebenarnya, lu tau gak sih kayak apa? Lu nonton American Vandal kan? Season 2 ada pemain namanya DeMarcus Tillman. Iya. Yang dia tuh punya kayak kita bahas ini di box out lo tuh ya. Iya. Dan dia punya satu kayak asisten, satu homie yang juga kecil, yang selalu nemenin dia. Cuman kalau di American Vandal ujung-ujungnya hominya ini jahat. Nah, hubungan mereka tuh kayak gini, cuman bedanya yang sukses itu hominya, bukan bintang utamanya, kebalik gitu. So, cuman gue juga ngeliat gini sih, and I wouldn't do it especially karena Oladipo itu injured sekarang. So if I did it, I wouldn't do it now gitu. Gue juga ngeliat sebenarnya yang di give up tuh apa sih gitu. Sejauh ini Indiana musim ini oke, salah satu alasannya karena depth-nya. You would be giving up that depth kalau misalnya lu ngebawa seorang Michael Conley, and dia juga bikin lo susah untuk memaksimalisasi cap space karena kontrak yang gede gitu. Gede banget. Kalau misalnya Darren Collison sama TJ Leaf. nah kalau Corey Joseph gue pertimbangkan lah ya. Thaddeus Young musim ini has been really solid. Atau ini deh si Tyreek. Nah itu dia. Itu kenapa gue bilang the problem is Oladipo cedera. Karena Tyreek itu pelapisnya. Gitu. Plus in the free agency, Kyrie nggak mungkin lah dia bilang dia mau stay. Ngapain juga dia ke small market gitu kan. But nggak tertutup kemungkinan somebody like misalnya Kemba Walker tuh bisa aja tertarik. So gue sih mending Indiana ngelihat sampai off season sih. Situasinya gimana with all of the free agents that are on board. Still though, sentimental value sih sebenarnya. Kalau ngomongin Michael Conley, ada ya dia pulang kampung lah gitu ke Indianapolis. Satu lagi mungkin yang menarik adalah Magic sih. Magic kan dari dulu masih dari awal musim nggak jelas siapa point guardnya kan. Yep. Sempat juga si DSJ dibilang katanya digosipin juga mau ke sana. Dan Magic gue rasa punya beberapa pieces yang bisa di trade sih buat si Conley. Mungkin siapa kayak Evan Fournier atau mungkin Mo Bambanya Mo Bamba. Okay. Gue nggak tahu sih. Sekarang lihat si Vucevic-nya juga bagus banget kan musim ini. Ya itu juga menarik sih. Wow, kita nggak akan discuss terlalu banyak soal Orlando. Vucevic tuh oke banget musim ini, tapi seharusnya yang dipakai untuk ngebangun ke masa depannya kan Mo Bamba sama siapa? Jonathan Isaac mah aktor ya. Simmons. No. Yes, Jonathan itulah. Someone like has a J in his name gitu. Oke, lanjut lagi nih, one last topic sebelum kita sudahi pembicaraan hari ini yang temponya sangat lambat seperti Memphis. Ini nih kita ngomong slow nih untuk menghargai Memphis sebenarnya nih ya. Tadi pagi seperti biasa, kemarin The Beard 61 poin. Career high ya, new career high di Madison Square Garden. Tapi masih kalah sama Carmelo Anthony. 62 points di Madison Square Garden. Gue tadi ngelihat banyak perdebatan ya di grup WhatsApp Box Out gitu. Kayaknya tuh ada dua pihak ya. Pihak yang pro Harden sama kontra Harden. Nah Gamal, di tahun yang penuh pilihan ini, lo golongan yang mana ini? Oke, gini golput nggak? Nggak. Hati-hati lo, nanti lo bakal di stigmatisasi lo kalau golput. Ntar di grup bisa ini ya, musuhin. Gue jarang ngomong juga sih. Anyway, si Harden ini gini yang menarik sih. Mungkin dia ngeliat celah gitu. Cara mainnya ini debat bukan cuma di grup box out doang kan, di mana-mana. Apakah dia flopper atau dia emang scorer yang sangat jenius gitu. Mungkin gue rasa dia ngeliat sebuah celah gitu, di mana refs itu gampang call ke dia. Dan dia ngeliat itu kan advantage buat dia. Kenapa nggak dia maksimalin kalau misalnya dia ngeliat ada celah itu? Ya maksudnya kalau misalnya lu ngeliat dalam karir lu sendiri, lu ngeliat ada celah untuk naik, kenapa nggak lu gunain kan? Yep. Dan satu hal yang kemarin gue liat di Instagram atau di Twitter, gue lupa. Jadi ada
stat menarik di mana dia bilang kalau misalnya free throw nggak dihitung, semua pemain NBA free throw nggak dihitung, dia tetap jadi leading scorer di NBA. Nah, Dan kalau misalnya 3 itu jadi 2, 3 points itu dihitungnya cuma 2 poin, tetap dia juga masih leading scorer di NBA. So ya sebenarnya kalau yang kedua kan everybody gets affected karena poin mereka berkurang juga. I think the free throw one is actually interesting ya. Gue sepakat banget karena gimana ya, ini kita pragmatik aja gitu loh. Ketika ada celah di dalam peraturan, kenapa tidak dimanfaatkan? Gue nggak terlalu suka berpihak kepada orang-orang yang anti Harden because you know what, it's so self-righteous, it's so moralistic, tau gak lo? Kayak oh my god, lo harus bermain secara terhormat. Bahkan ketika lo ketahuan cheating. Ini kalau misalnya kayak di bola kayak orang-orang yang nge-trick Mourinho gitu kan. Bener gitu loh, kayak ya gak ada salahnya lo pragmatis. Bahkan kalau let's say dia ketahuan flopping dan hukumannya fine, ya itu adalah peluang untuk melakukan flopping dengan konsekuensi lo akan mesti bayar uang, sesimpel itu. Gue melihat ya, this is my take ya. Apalagi dengan the fact kalau banyak banget poin dia yang unassisted ya. Dia buat gue ibarat Kobe seandainya Kobe patuh pada analitik. Kalau lo lihat shot selection ya kan, Kobe kan maruknya minta ampun. Iya. Westbrook minta ampun, Ya, walaupun saya udah nggak. Kobe dulu kalau misalnya udah ada analitik kayak sekarang. Yes. He wouldn't be jacking up 2 points. Ya, dia mungkin fadeaway-nya akan lebih jauh gitu kan. Kalau lo lihat Harden, he's gonna either shoot a 3 and he's doing it at a historic rate. Ya lo ngelihat volume tembakan dia banyak banget, yang luar biasa, efisiensinya nggak turun ya. Walaupun tadi pas career high dia cuma 25% ya. Walaupun di Madison Square Bau, kalau kita lihat musim ini, Iya musim ini dia sama gila. 38-39% dengan nembak 3 point sebanyak itu. So he's either gonna do that, atau penetrasi, Dari mancing foul, atau he's gonna dish it out to a shooter, atau Capella. Like everything he does is sort of selfish, but also based on stats and an understanding of the rules. Kayak dia itu Niccolo Machiavelli kalau jadi pemain basket. He would be James Harden. Lu jangan ketipu sama penampilannya yang mungkin agak jenggotan gitu ya, agak timur tengah. No man, he is the prince. Niccolo Machiavelli jadi pemain basket is James Harden gitu. And for that reason, karena menurut gua orang yang pragmatis itu pintar. Dan menurut gua orang tetap pengen ngeliat dia main di All-Star Game kok. Jadi soal estetika gaya bermain dia pun menurut gua itu gray area lah. Lu bisa aja nggak suka, tapi yang suka juga banyak. Itu masalah selera. Kita di sini nggak buat mendebatkan selera gitu. Mungkin nanti ya di time out yang soal All-Star mungkin akan masuk. Tapi yang menarik kalau misalnya soal nyari celah. Ya. Ini celah yang gua rasa ada di regular season. Kenapa Harden selama ini kurang sukses di playoff itu karena di playoff kan semua play, semua call tuh bakal lebih discrutinize, lebih dalam, lebih ketat. Itu poinnya Amar kemarin tuh waktu kan? ngebantah si Rocky. Lebih ketat di playoff dibanding regular season. Jadi advantage dia untuk nyari foul di playoff gue rasa nggak sebagus di regular season, dan dia mesti ngandelin repertoire dia yang lain antara di shot sama Capella yang sekarang lagi cedera sayangnya, atau nggak shooting 3. Ya. Dan shooting 3 juga di playoff juga kan dia masih lebih ketat, lu nggak bisa open segampang itu lagi gitu. Ya. Sebenarnya yang juga lucu adalah, oke sekarang ini orang punya reputasi as a flopper, ya. Dan biasanya itu mungkin akan mempengaruhi wasit. Bahkan dalam regular season dong, ketika sama, kalau kita kan banyak pakai analogi bola gitu ya, ketika pemain udah punya reputasi sebagai diver, kadang-kadang emang jatuh juga. Iya gitu, wasit agak malas lihat. Kayak Tapi apa, The Boy Called Wolf gitu kan. Yes, tapi sejauh ini dia belum affected sama itu sih. But anyway, the point I'm trying to make adalah gue 100% kalau ada pemilu yang soal sikap gue terhadap, ada referendum terhadap Harden, gue 150% gue pro Harden. Lo? Gue juga pro. Jadi kita sepakat ya. Lu banyak cara untuk scoring basket, nggak cuman sekarang nggak cuman shooting doang, lu bisa ngedang, lu bisa ada gue banyak lah pokoknya cara lu bikin score. Si Harden nih mungkin salah satu yang terbaik untuk caranya dia sekarang nih nyari foul itu. Tapi ya kenapa? Ya mungkin ada yang bilang it ruins game, tapi kan ya it is part of the game, man. Gini, amanahnya gini sih. Just because itu tidak menghibur,
bukan berarti tidak halal. On that note, thank you banget Gamal, G-Spot udah datang di saat Thank you. kita ibarat Los Angeles Lakers pada cedera semua, nggak bisa datang. Amar, Paul, Tufail, sama Rocky. It's been a blast. This is gue Rana signing out. This is Box Out, and we are out.